lucu kesini bawa parang. Ih, dia ngamuk. Anaknya banyak. Oh, dia di situ ya. Dia melawan. Halo pemirsa, selamat pagi. Pembunuhan pria yang jasadnya ditemukan terbakar di tepi Jalan Raya Maros diduga dilatar belakangi hubungan sesama jenis. Pelaku diduga lebih dari 2 orang. Saya, Brigita Verlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingat timur Okupasi 65%. Pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk terbakar. Warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga di tengah kobaran api. Kobaran api dengan cepat membesar membakar sejumlah rumah di pemukiman padat di Jalan Hairil Anwar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga yang panik berupaya membantu petugas pemadam kebakaran. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya barang yang mudah terbakar, diantaranya tumpukan ban di salah satu rumah warga. Ramainya warga yang menyaksikan kebakaran juga mengganggu petugas melakukan proses pemadaman. Warga sekitar berupaya menyelamatkan barang berharga. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang menghanguskan 7 rumah warga ini. Sebanyak 7 pintu, yaitu mana 6 berpenghuni dan 1 rumah kosong. Puncak kebakaran, Pak? Penyebab kebakaran sampai dengan sekarang masih dalam penyidikan kita. Untuk korban jiwanya ada? Untuk sampai saat sekarang ini korban jiwa dinyatakan kosong, tidak ada, hanya korban materi. Namun saat sekarang ini belum bisa kita rincikan karena kita masih melakukan penyelidikan. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Kebakaran restoran di Pulau Gadung, Jakarta Timur membuat pengunjung dan karyawan panik. Api berasal dari mes yang ada di belakang restoran setelah listrik yang sempat padam kembali menyala. Astagfirullahaladzim. Yang di dalam suruh keluar, yang di dalam. Kobaran api dan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda salah satu restoran di kawasan Jalan Pemuda Pulau Gadung, Jakarta Timur. Warga dan pekerja perkantoran di sekitar lokasi panik melihat api makin membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya menjinakkan api. Kebakaran berawal saat listrik di bagian mes padam. Saat dinyalakan, tiba-tiba mengeluarkan percikan api dan menyambar bagian plafon mes hingga merembet dan menghanguskan restoran di depannya. Beruntung, pengunjung restoran dan para pekerjanya berhasil menyelamatkan diri. Ya, ini yang terbakar rumah makan Ampera ya, rumah makan Ampera yang mulai api, asal api itu di bagian belakang. Kalau nggak salah itu mes. Itu kejadiannya dari mati listrik, terus saat listrik menyala dinaikkan, ternyata mungkin ada korsleting atau bagaimana, api langsung merambat cepat ke bagian plafon. 10 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Kasus ini masih dalam penyelidikan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Eksekusi rumah dan lahan berlangsung ricuh. Pemilik rumah histeris mencegah petugas membongkar rumah mereka. Pemilik rumah menolak dieksekusi karena tak pernah menjual kepada penggugat. Mana suratnya? Tunjukkan suratnya, tunjukkan.
Pemilik rumah histeris saat petugas dari jurusita Pengadilan Negeri Simalungun, Sumatera Utara menghancurkan bagian rumahnya di Nagori Pakanbaru, Simalungun, Sumatera Utara. Keluarga sampai berteriak histeris mencegah pembongkaran rumah, namun petugas tetap melaksanakan pembebasan lahan. Sudah 3 tahun, Cornelia dan keluarganya menempati rumah warisan kakeknya dan mengaku tidak pernah menjualnya. Selain itu, pengadilan juga tidak bisa menunjukkan bukti surat jual beli atas rumah dan lahan tersebut. Sama siapapun saya, kalau saya menjual tanah, mana bukti suratnya? Iya. Ada orang kampung ini nanti saya bikin saksinya kalau aku yang menjual tanah. Jadi saya nggak pernah menjual tanah sama si Mang Ucung. Itu makanya. Udah berapa lama Ibu menempati rumahnya, Bu? Udah ada hampir 3 tahun. 3 tahun ya. Iya. Meski telah dilakukan mediasi dan tanpa bukti surat jual beli, rumah tetap dihancurkan. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Seorang wanita pengendara motor tewas setelah tabrakan beruntun dengan 3 mobil dan 1 motor lain. Tabrakan terjadi saat sejumlah kendaraan berhenti di perempatan lampu merah. Namun mobil yang diduga penyebab tabrakan kabur usai kejadian. Kecelakaan maut melibatkan 2 mobil dan 2 motor ini baru saja terjadi terekam video amatir warga di Bundaran Tugu di Gulis, Universitas Tanjung Pura, Kota Pontianak. Akibat kecelakaan beruntun, 4 kendaraan ini rusak parah. Seorang wanita pengendara motor tewas di lokasi kejadian dan 4 orang luka-luka. Saksi mata menyebut kecelakaan berawal saat sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, tiba-tiba di lokasi menabrak 2 motor dan 2 mobil dari arah belakang saat mereka tengah berhenti di perempatan. Mobil tersebut diduga kabur usai kecelakaan. Kejadian laka lantas ini melibatkan kami duga 5 kendaraan dan 1 kendaraan lagi yang kami belum dapat identitasnya berdasarkan dari hasil keterangan saksi. Jadi masih ada 1 kendaraan yang masih belum kami dapatkan, baik itu kendaraan data, mobil ataupun pengendara. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan dengan memeriksa pengemudi dan penumpangnya yang mengalami tabrakan awal. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UU Yuniar melaporkan. Pemirsa nekat menerobos perlintasan tanpa palang pintu di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebuah mobil ditabrak kereta komuter lain hingga terpental. Warga sudah mengingatkan pengemudi mobil namun tak dihiraukan. Beginilah kondisi sebuah minibus yang mengalami kerusakan parah di bagian depan usai ditabrak komuter lain di perlintasan kereta tanpa palang pintu di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Saat kejadian, kereta sedang melaju dari stasiun Rawabuaya menuju stasiun kota. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan seorang pria ini tiba-tiba menerobos perlintasan di lokasi, meski warga sekitar sudah mengingatkan akan adanya kereta yang melintas secara bersamaan. Namun sang pengemudi tak menghiraukan hingga terjadi tabrakan. Kuatnya benturan membuat mobil terpental. Namun pengemudi dan penumpangnya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Udah stopin tapi ini mobil masih jalan terus. Kalau saya nih pakai kadang jaga, paling 24 jam dijaga. Dari pagi sampai jam 12 malam sampai kereta terakhir masih dijaga di sini. Jadi dia maksa? Dia maksa, katanya kadang jaga. Udah stopin sama anak parkir tapi nyelonong aja. Kasus ini ditangani Satlantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat waria ditemukan warga di Kali Jelambar Timur, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Korban tewas akibat luka parah di wajah dan diduga merupakan korban jambret.
Warga Tanjung Duren, Jakarta Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang waria di Kali Jelambar Timur. Petugas kepolisian sektor Tanjung Duren yang mendapat laporan segera mengevakuasi korban. Korban waria yang biasa disapa Lesti ini mengalami luka parah di bagian wajah. Diduga merupakan korban jambret yang dibuang ke kali. Saat ditemukan, kondisi korban hanya mengenakan pakaian dalam. Kabarnya kalau kata teman sih dia tuh mau pulang dari pangkalan, pangkal ya. Kayak ada jambret kayak gitu. Jadi dia sempat melawan, jadi setidaknya dipukul langsung dibuang. Usai identifikasi, jasad korban yang ditaksir berusia 40 tahun dibawa ke RSCM untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Sebuah motor metik yang terparkir di bengkel di perumahan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat digasak maling. Wajah pelaku terekam jelas CCTV. Dua komplotan pencuri menggunakan motor berhenti di depan sebuah bengkel mobil di kawasan perumahan Taman Kota, Kembangan, Jakarta Barat. Satu pelaku masuk melalui pintu pagar besi yang tak terkunci, sementara satu lainnya berada di luar memantau situasi. Pelaku yang masuk ke bengkel berhasil membawa motor keluar dan membawa kabur motor karena tak dikunci stang. Motor ini selalu digunakan untuk aktivitas keluarga di pagi hari. 1 jam kemudian motor yang diparkir di dalam bengkel mobil ini raib digasak pencuri. Motor itu sebelumnya memang dipakai sama istri saya untuk keluar jam 6 pagi, setengah 7 setelah sampai di rumah. Istri saya biasa masak dan cuci baju, dan selang 20 menit kemudian istri saya mau pakai motornya sudah tidak ada, Mas. Berbekal rekaman CCTV dan wajah pelaku yang terlihat jelas, korban melaporkan kasusnya ke Polsek Kembangan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Nekat beraksi siang hari dan kepergok saat mencongkel motor. Seorang pencuri babak belur di amuk massa di Kalideres, Jakarta Barat. Korban sebelumnya melihat aksi pelaku dari CCTV. Nekat beraksi di siang hari saat situasi ramai, seorang pelaku pencurian motor babak belur dihakimi massa. Aksi pelaku yang terjadi di kawasan Ruko Citra 7 Kalideres, Jakarta Barat ini gagal setelah kepergok korban yang sebelumnya melihatnya di rekaman CCTV. Dari aksi ini, satu rekan pelaku berhasil kabur. Saksi mata menyebut aksi pencurian ini diketahui setelah korban berteriak dan sempat terlibat perkelahian dengan pelaku sebelum ditangkap dan dihakimi massa. Yang pelaku dua orang. Pelaku dua, yang satu kabur. Yang satu temennya. Motor, yang satu yang ngambil. Iya, yang kena yang satu, yang ngambil kendaraan yang ketahuan sama warga. Pelaku nggak bawa senjata, Pak? Yang pelaku kagak bawa. Pelaku diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pencurian ini kini ditangani Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 2 bocah di Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjamretan saat bermain handphone di depan rumahnya. Modus pelaku pura-pura berteduh saat hujan. Aksi pelaku terekam CCTV. Pelaku jambret ini pura-pura berteduh dan mengajak ngobrol 2 orang bocah korban yang sedang bermain handphone di warung depan rumahnya, Jalan Aji Ahmad, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saat kedua korban lengah, pelaku langsung merampas handphone dan kabur naik sepeda motor yang dikendarai oleh rekannya. Korban sempat berteriak dan mencoba mengejar namun gagal. Sebelum kejadian, warga sempat melihat 2 orang pelaku mengamati situasi namun tidak curiga karena usianya masih remaja. Itu bocah itu neduh berdua nih di sini nih. Oh, di sini. Nah, habis itu saya tanya, kamu temannya si Aryo? Bukan, Bang. Saya mau numpang neduh. Nah, begitu kan. Nah, habis itu saya buka pintu. Saya nyendernya di pintu situ. Saya nggak merasa curiga nih bocah. Setelah itu lama itu anak yang 2 teriak-teriak.
dengerannya maling apa gitu ya namanya. Saya bilang gini dalam hati, ini anak ngapain sih berdua-dua gitu. Nggak begitu lama anak saya masuk ke dalam, nangis, kenapa deh, HP katanya gitu. 2 orang bocah korban yang masih berusia 9 tahun alami trauma. Warga berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Dalami ilmu hitam, seorang suami tega membunuh istri dan anaknya. Pelaku ditangkap di masjid dalam kondisi tanpa busana. Bagaimana pembunuhan sadis ini terjadi? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Serta.